Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rini Rusmawati, saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023. Nah, tujuan saya ke sini, saya akan melakukan scoring terkait diagnosa apa saja sih yang muncul ketika kemarin kita sudah melakukan pengkajian gitu ya, Bu dan juga Bapak. Nah, kontrak waktu yang saya perlukan kurang lebih 20-30 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya akan menyebutkan dulu diagnosa yang munculnya Ibu. Yang pertama tuh ada di defisit pengetahuan. Kenapa ngambilnya defisit pengetahuannya? Karena kan kemarin setelah kita melakukan pengkajian di keluarga Bapak ini tuh tidak melakukan edukasi seksual terhadap anak remaja dan juga anaknya Ibu ya, karena masih menganggap hal tersebut hal tabu. Lalu yang kedua ada di gangguan pola tidur mungkin ya. Gangguan pola tidur ini tuh diagnosanya untuk diagnosa Bapak, karena kan Bapak tidurnya di jam 12 malam, bangun di jam 5 pagi. Lalu juga tekanan darahnya ini beresiko hipertensi karena di 150/100 gitu ya Bu ya. Nah, lalu selanjutnya mungkin kita akan mulai saja untuk scoring. Di defisit pengetahuan itu yang pertama ada sifat masalah. Di sifat masalah itu ada 3 poin. Poin ketiga ini aktual, kurang atau tidak sehat. Poin kedua ancaman kesehatan. Poin ke-1 krisis keadaan sejahtera. Nah, menurut Bapak dan Ibu, defisit pengetahuan ini masuknya ke poin mana Pak dan Ibu? Di aktual. Di aktual di poin ketiga. Oke, selanjutnya kemungkinan masalah dapat diubahnya ada 3 poin juga. 2 mudah, 1 sebagian, dan 0 tidak dapat. Nah, menurut Bapak dan Ibu 2 kayaknya deh mudah. Kedua. Oke. Lalu untuk potensi masalah dapat dicegahnya ada 3 poin juga. Poin ketiga tinggi, poin kedua cukup, dan poin ke-1 rendah. Menurut Bapak dan Ibu maksudnya kemana Bu? Ketiga deh kayaknya. Oke. Untuk menonjolnya masalah juga ada 3 poin. Poin kedua, masalah berat harus segera ditangani. Masalah 1, ada masalah tetapi tidak harus segera ditangani. Dan poin 0, masalah tidak dapat terselesaikan. Menurut Bapak dan Ibu maksudnya kemana? Kedua. Poin kedua deh kayaknya. Poin kedua. Oke. Berarti di 3-2-3 deh ya Bu. Baik, selanjutnya mungkin kita masuk ke diagnosa kedua ya Bapak dan Ibu untuk gangguan pola tidur. Nah, menurut Bapak dan Ibu sifat masalah di gangguan pola tidur ini aktual, ancaman kesehatan, atau krisis keadaan sejahtera Bu? Yang poin kedua tuh apa ya? Poin kedua tuh ancaman kesehatan. Iya itu deh kayaknya. Ancaman kesehatan. Ya, poin 2. Lalu apa kemungkinan masalah dapat diubahnya? Poin kedua mudah, 1 sebagian, 0 tidak dapat. Maksudnya kemana Bu? Ke-1 kayaknya. Sebagian. Iya, sebagian aja deh. Karena udah jadi kebiasaan. Iya. Oke, selanjutnya untuk potensi masalah dapat dicegah nih. Poin ketiga tinggi, poin kedua cukup, dan poin 1 rendah menurut Bapak dan Ibu. 3 kayaknya ya. Lalu untuk menonjolnya masalah, poin kedua masalah berat harus segera ditangani. 1 ada masalah tapi tidak harus perlu segera ditangani, dan 0 masalah tidak dapat diselesaikan. Yang kita tangani ya, maksudnya berarti poin kedua ya. Oke, berarti 2-1-3-2 ya Bu ya. Nah, untuk total scoringnya berarti diagnosa pertama tuh di skor 4,7, dan juga diagnosa kedua ini tuh maksudnya di 3,7. Berarti diagnosa prioritasnya masuk ke defisit pengetahuan untuk peningkatan edukasi seksual ya Bapak Ibu. Baik, mungkin untuk scoringnya dicukupkan, kita lanjut ke intervensi Bapak dan Ibu ya.